sih yang join untuk acara hari ini, yaitu Meet with Jasian. Untuk teman-teman di Jasian yang di kantor, boleh suaranya? Yang di kantor. Ramai banget nih yang di kantor. Ini nih yang di kantor pada mau nonton Pak Iwan langsung nih teman-teman di Jasian ya. Jadi hari ini kita akan kenalan lebih lanjut nih sama salah satu teman di Jasian, yaitu Pak Iwan. Tanpa berlama-lama lagi kita undang aja kali ya Pak Iwannya untuk di sini. Boleh Pak Iwan? Selamat datang di Jasian Live. Iwan apa kabar? Kerjanya lagi banyak, apalagi biasa aja gimana sebenarnya lagi banyak audit. Oke, lagi pada audit nih. Nanti teman-teman di Jasian juga pada lalu lalang pada sibuk ya, Pak Iwan ya, kayaknya akhir-akhir ini ya. Oke. Pak Iwan, terima kasih banyak udah hadir di Jasian, Meet di Jasian hari ini. Untuk di Jasian buat yang kepo, mungkin kalau di kantor ngeliat Pak Iwan kalem banget nih. Terus kayak buat teman-teman di Jasian mungkin yang pas-pasan doang sama Pak Iwan, belum kenal sama Pak Iwan, tips nih di acara yang ketat. Karena kita bakal kenal lebih lanjut sama Pak Iwan. Sebelumnya Pak Iwan ini di BAB itu sebagai network security expert ya, Pak Iwan ya. Pak Iwan bisa diceritain dikit nggak sih Pak Iwan tuh di network security expert tuh job desk-nya apa sih? Kalau untuk job desk sendiri sih sebenarnya lebih ke IT audit of compliance. Jadi saya kerjanya itu menyiapkan untuk kegiatan-kegiatan audit baik itu evidence maupun untuk comply standar-standar yang ada. Okay. Contohnya misalkan untuk Kaspro kita menggunakan standarnya PCI DSS. Sedangkan untuk Credit Pro kita menggunakan standar untuk ISO 27001. Itu untuk keamanan informasi. Keamanannya ya, keamanan info sama data kali ya. Iya. Kalau di AB sendiri Pak Iwan, tektokannya paling sering kalau untuk tektokan apa divisi apa? Ke semua divisi karena kan kita relate collect evidence untuk untuk audit itu ke semua bagian. Okay. Ya, jadi lebih ke HR-nya, ke operation maupun ke development. Semua lah ya, banyak juga ya Pak. Oke. Pak Iwan boleh ceritain dikit nggak sih Pak Iwan awalnya masuk DAB itu ceritanya gimana? Awalnya masuk DAB itu tahun berapa sih Pak? Tahun 2022. 2022 ya? Jadi saat itu sebenarnya sih saya lagi proses untuk hire juga di perusahaan lain. Oh gitu. Perusahaan retail. Kebetulan karena prosesnya agak lama, ketika itu saya juga akan active billing. Ada job yang sesuai dengan kriteria saya. Saya coba apply, ya betul. Di situ prosesnya nggak terlalu lama, sekitar kurang lebih 2 minggu itu selesai langsung di hire. Oke, jadi proses Pak Iwan apply sampai dipanggil HR, interview segala macam 2 minggu ya? Cepet juga ya di Jasian ya, alhamdulillah. Terus kalau misalkan dari backgroundnya Pak Iwan sendiri, itu kalau dari sebelum di Jasian tuh apa udah network security expert atau beda? Kalau untuk background kerjaan sendiri sudah mengalami beberapa transformasi pekerjaan dari buruh pabrik, pernah juga kerja di salah satu perusahaan elektronik, pernah ngajar juga sebagai guru atau dosen, terus baru setelah itu terjun ke dunia IT. Di 2016. Oh, ya. Berarti baru kenal IT itu 2016 ya? Sebenarnya untuk kenal IT itu mungkin kalau di kuliahan itu hanya sebatas dasar-dasarnya aja. Itu dari 2008 gitu. Sudah mulai pas kuliah, waktu itu kerja sambil kuliah. Oh,
Kalau dari background pendidikannya sendiri, Pak Iwan emang IT atau? Kalau background pendidikan itu memang jurusannya IT. Oh, Iya. Tapi- Teknik informatika. teknik. Berarti pas emangnya terjun untuk diaplikasiin ke dunia kerja baru 2016 ya? 2016. Terus untuk gimana nih Pak Iwan selama di GSI ya, maksudnya berarti kan network security expert sendiri Pak Iwan kan baru berarti ya di GSI ya? Iya. Tapi gimana Pak selama Bapak sebelumnya udah background udah pernah kerja di bidang-bidang yang berbeda nih, terus tiba-tiba dapat job sebagai network security expert yang beda banget. Mungkin Pak Iwan sendiri sebelumnya belum pernah ya Pak ya untuk jadi network security expert, dan gimana sih Pak awalnya Pak Iwan akhirnya kayak ini sebelumnya gue belum pernah pengalamannya tapi gue coba deh. Jadi sebelumnya sih memang awal ke dunia IT itu kita sebagai panggilan untuk awalnya itu untuk network trainer. Itu relatif. Cuma berhubung kebutuhan bisnis saat itu berubah, saya masuk ke network engineer. Jadi langsung ke teknikalnya. Tapi karena saat itu juga ada keperluan untuk audit PCI DSS di data center kami saat itu, mungkin kalau untuk networknya itu kurang lebih 3 bulanan. Setelah itu baru untuk terjun langsung ke audit sebagai IT security saat itu. Tapi Pak Iwan kalau misalkan dibilang kita ke flashback ke zaman Pak Iwan sekolah nih, Pak Iwan tuh apakah emang udah ke arah untuk ke arah IT nih, nanti kayak cita-citanya emang suka komputer apa segala macam, atau sebelumnya tuh Pak Iwan apa impiannya jadi apa? Saat itu. Oh ini nih Pak Iwan atau SMA nih? Aku nih nggak tahu nih Pak Iwan yang mana nih. Teman-teman di Jesian ada yang bisa nebak nggak nih? Ini SMA ya Pak ya? Ya, itu zaman waktu SMA. Pak Iwan kalau yang gimana? Di SMU kebetulan SMU Negeri 10 Bandung. Oh di Bandung. Iya betul. Kalau untuk yang pojok kiri atas itu saya mukanya yang kehalangan tangan yang pakai baju, yang pakai topi. Oh ya. Yang ketutupan tangan. Ya, di situ. Oke. Terus ini yang bawah itu ketika kelas 3 SMA. Oke, yang bawah tuh yang pakai topi juga, Pak? Iya, foto di Yonas di mana, Pak? Kenapa? Fotonya di Yonas atau di mana? Iya, betul. Oh, iya. Aku tahu. Oh, pantas. Sampai sekarang ya? Iya, betul. Di Yonas. Nah, sedangkan yang foto sebelah kanan itu pojok kiri sebelah atas. Kiri. Oke, yang nggak pakai topi ya? Iya, betul. Oh iya benar. Iya sih, Pak Iwan sih. Berbedanya sekarang tambah bulat. Oke, ini kelas berapa Pak? Ini yang atas itu kelas 2, yang 2 ini kelas 3. Oh, oke. Berarti dulu IPA ya Pak ya? Iya, betul. Nah, terus dulu itu kebetulan saya nggak kepikiran untuk kuliah karena memang mungkin keadaan ekonomi keluarga itu istilahnya menengah ke bawah lah. Jadi saya tidak kepikiran untuk kuliah. Makanya setelah lulus SMA setahun kemudian ke Cikarang itu kerja, kita nyari kerja. Berarti yang pertama kali itu di yang pabrik itu ya Pak? Iya, pabrik di daerah Cikarang. Mungkin bisa ada fotonya. Pak Iwan. Berarti dari lulus SMA kerja dulu nih Pak ya? Iya, betul. Kerja dulu. Nah, ini nih pas kapan nih Pak? Kalau ini masih zaman kuliah SMA juga. Oke, sama. Ini Pak Iwan yang mana ya? Yang kemeja
Yang jas pakai kemeja biru bukan sih, Pak? Iya, yang depan, Yang apa nih? yang biru depan Oh sebelah iya kiri kedua. benar. Iya iya iya, yang dua dari Oh, Ya, dua dari yang kiri. betul. Itu baik. Karena memang potongan rambutnya dari dulu udah jauh berbeda. Oke. Kalau yang kiri, Pak? Kalau yang sebelah kiri itu yang bagian belakang pakai baju Ini apa nih? hitam. Ada acara apa nih? Itu waktu itu acara kunjungan ke industri-industri. Oke, ini berarti masih SMA ya? Ya, Oke. biasanya kan kalau untuk IPA itu dia kunjungan industri, sedangkan untuk IPS itu biasanya ke Baduy. Oke. Boleh next mungkin Mas Dian kita lihat lagi. Oke, ini dia nih Pak ya. Ini pas apa nih Pak Iwan? Ini waktu kerja di apa namanya di LG. Dulu kerja di perusahaan elektronik yang sebelah kiri atas. Ini saat perpisahan kalau nggak salah waktu itu. Karena memang dulu sistemnya sistem outsourcing. Kebetulan saya kena untuk pengurangannya. Oke. Ini di yang bawah juga Pak? Berarti pas Kalau yang bawah itu ketika waktu kuliah itu sekitar tahun 2010-an ini kayak. Waktu itu kunjungan untuk itu PKL. berarti Bapak kuliah teknik informatika ya? Iya betul. Karena kan waktu kerja dulu setelah 6 tahun kerja baru ngambil kuliah malam. Oke. Ya. Pak, berarti kan setiap Bapak pindah institusi atau perusahaan tuh pekerjaannya beda-beda kan Pak ya? Iya betul. Kalau misalkan aku tanya nih Pak, maksudnya pastinya kan ada rintangan, challenge atau hal-hal yang sebelumnya Pak Iwan gak pernah ketemuin, terus kayak pas di tempat baru tuh ada aja gitu kan. Apa aja sih Pak untuk seorang Pak Iwan tuh challenge yang Pak Iwan temuin ketika setiap kali tuh Pak Iwan dapat pokoknya ada lah ya perubahan di setiap perusahaan. Ya, banyak challenge sih yang saya rasakan. Contohnya dari pabrik, sebelumnya di pabrik, terus di 2013 kita itu full untuk ngajar. Situ mungkin challenge-nya terasa banget gitu. Yang biasa mungkin kalau dari segi salary itu lebih besar, ketika terjun di dunia pendidikan ya mungkin turun gitu. Sedangkan untuk challenge yang lainnya jadi saya dari hasil ngajar itu ilmu saya bertambah. Gitu. Jadi ada kekurangan dan kelebihannya juga. Dari perpindahan dan banyaknya bidang yang berbeda-beda, tapi tetap ada aja yang positifnya juga ya Pak ya. Tapi kalau semua pasti ada positif dan negatifnya. Kalau misalkan yang paling sulit tuh dari perpindahan dari mana ke mana Pak, ketika dari sepanjang karir Pak Iwan, ada nggak Pak pengalaman yang kayak wah ini paling sulit nih gitu buat Pak Iwan? Yang paling sulit itu tadi ketika kita menjadi pengajar, jadi guru SMK, itu mungkin karena kita harus menghadapi orang berbagai macam karakter siswa. Disinilah saya mungkin harus bisa gimana caranya biar kita bisa memahami siswa-siswa. Kadang kan siswa enggak semuanya baik, ada yang istilahnya bandel-bandel juga. Istilah itu challenge terbesarnya waktu ngajar. Itu awal ceritanya bisa jadi guru di SMK ya Pak? Ya, itu gimana? Maksudnya apa emang Pak Iwan pengen deh coba deh ngajar deh? Jadi waktu itu memang saya sebagai lulusan terbaik waktu itu. Kalau untuk yang ke seluruhnya itu mungkin terbaik kedua wisudawannya. Di situ dapat
panggilan dari tempat saya kuliah. Oke. Jadi untuk ikut berpartisipasi untuk mengembangkan pendidikan. Itu di bidang teknik informatika itu, Pak? Iya. Oke. Jadi waktu itu untuk SMK itu saya ngajar untuk teknik komputer jaringan, sedangkan untuk di tempat kuliahnya untuk pengkodingan. Oke, berarti Bapak ngajar SMK dan ini jadi dosen. Iya. Jadi dia di guru dan jadi dosen. Iya, jadi Itu ada di dua tempat. itu Tapi di waktu masih yang sama. ya mungkin untuk waktunya berbeda karena kan tadi kita ada yang namanya kalau di swasta itu kuliah malam, itu kuliah untuk karyawan, kelas karyawan, saya ngambil gitu. Oh, jadi Bapak ngajarnya malam juga? Malam Ngajar kelas karyawan? Iya, betul. Oh, gitu. Berarti kalau Pak Iwan tuh berarti ST ya, Pak? Sarjana komputer. Sarjana komputer ya? Iya. Oke, wah berarti banyak juga ya ininya ya, perjalanan karirnya Pak Iwan ya teman-teman di JSN ya. Pak Iwan bahkan pernah jadi dosen, pernah jadi guru SMP, terus boleh kita lihat lagi Mas Dian dari foto-foto perjalanan karirnya Pak Iwan. Mungkin kalau dari sini, nah ini mungkin dari yang sebelum di Jasia ya Pak ya? Iya, pernah betul. di LG, terus jadi Solutions itu apa Pak Iwan? Itu perusahaan managed service untuk IT. Oh, oke. Di situ sebagai apa Pak? Di situ saya sebagai project manager, tapi terakhir sebagai IT konsultan di salah satu project bank swasta. Ini pas banget sebelum DAB ya? Iya, betul. Berarti mungkin pas banget sama yang sekarang mungkin ada mirip untuk tentang security kali ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Kalau yang bawah kiri itu apa ya Pak? Kalau yang bawah kiri itu waktu masih jadi dosen saat itu untuk pembagian bantuan sosial karena waktu itu di Kabupaten Bekasi di daerah mana gitu di daerah Kabupaten Bekasi ada banjir. Jadi kita dengan teman-teman senat mahasiswa melakukan baksos ke daerah tersebut. Boleh selanjutnya Mas Dian. Kita lihat lagi. Oke, mungkin tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal perjalanan karir Pak Iwan ya Pak ya, dari mulai di LG, terus sempat juga jadi dosen, terus sempat juga di JD tadi yang IT consultant gitu ya Pak ya. Sekarang kita lihat kegiatannya Pak Iwan di luar kantor lah ya Pak ya. Jadi di sini di foto ini kayaknya Pak Iwan juga suka naik gunung nih Pak. Ini gimana nih Pak? Boleh diceritain nggak Pak Iwan pertama interested di naik gunung atau mungkin ini Pak Iwan tergabung di komunitas juga? Jadi kebetulan waktu itu di teman-teman di lingkungan LG itu dia suka kayak touring yang di foto yang sebelumnya itu waktu touring juga di LG. Nah, mereka juga senang naik gunung. Jadi kita selalu ikut biasanya di weekend libur 3 hari. Misalkan Jumat Sabtu Minggu Seninnya ada libur dan kita berarti awalnya suka naik gunung dari yang pas bareng teman-teman LG ya? Iya, betul. Oke, sampai kalau sekarang masih? Kalau sekarang sih sudah gantung. Kuat sih nggak terlalu. Terakhir kapan? Karena itu sekitar tahun 2012, sudah 10 tahun yang lalu. Oh iya udah lama ya teman sih. Iya. Ada rencana nggak Pak nih mau naik gunung lagi sama teman? Mungkin tapi masih ini nggak Pak? Masih ada di dalam komunitas ini? Apa emang? Kalau sekarang sih enggak, cuma kita masih tetap berhubungan gitu dengan teman-teman yang lain. Terus apa lagi? Oke, di sini juga Pak Iwan juga di luar kantor ikut komunitas apa nih Pak? Boleh diceritain? Jadi saya itu aktif di LinkedIn karena di LinkedIn itu banyak manfaatnya. Jadi
selain kita menambah networking, terus terang saya dapat job juga kan di LinkedIn, terus dapat tawaran-tawaran sebagai konsultan juga di LinkedIn. Jadi banyak perusahaan-perusahaan startup istilahnya dia minta saya menjadi konsultan di perusahaan mereka. Karena berkat LinkedIn itu networking jadi luas. Misalkan saat ini follower saya kurang lebih sekitar 3057. Wow. Tapi dengan di LinkedIn metode atau di LinkedIn itu bisa menjadi terkoneksi dengan yang layer kedua dan layer ketiga, sehingga kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 878 juta. Sangat besar lah di situ di LinkedIn itu. Jaringannya tuh ini Ya, luas banget. luas. Awalnya ikut ini gimana Pak ceritanya Pak? Awalnya ikut LinkedIn ya karena sering aktif di LinkedIn, jadi ada di beranda-beranda ya kita follow juga kan banyak, jadi ada ya kita ikut aja kegiatan-kegiatan yang ada di LinkedIn. Waktu itu aku tuh pernah ngintip juga di LinkedIn-nya Pak Iwan. Itu Pak Iwan tuh ikut beberapa kayak sertifikasi gitu ya Pak ya, ujian sertifikasi sama training gitu ya Pak. Itu bisa diceritain nggak Pak? Kalau nggak salah tuh Pak Iwan pernah upload tuh tentang yang hacker gitu tuh apa sih Pak? Security training gitu ya Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Jadi karena kan kebetulan waktu itu sebagai di perusahaan sebelumnya sebagai IT security consultant, karena banyak waktu luangnya ya saya manfaatin buat belajar di situ. Kita belajar bagaimana cara mencari celah-celah atau vulnerability yang ada di sistem atau di aplikasi seperti itu. Sampai sekarang masih tetap terus belajar itu untuk pengetahuan saya juga. Terakhir kemarin saya ngambil dengan Mas Sopas itu untuk training dan sertifikasi ethical hacker. Itu bareng Mas Sopas ya? Ya, karena itu memang sangat diperlukan nanti ketika audit. Jadi ketika audit itu harus ada yang namanya vulnerability assessment dan penetration testing. Nah, itu bisa dilakukan oleh internal tadi dengan satu syarat yang berkompetensi. Itu kita bisa melakukan PA dan PP. Itu untuk kebutuhan audit. Jadi selain itu di kebutuhan audit itu bisa menghemat biaya atau cost. Jadi yang sebelumnya saya bandingkan gitu, yang tahun sebelumnya sekitar ya kurang lebih kita bisa saving untuk audit tahun ini ya 100 juta. Oh, karena udah ada yang SDM yang mumpuni gitu ya. Betul. Karena tadi dari pengalaman sebelumnya dengan tadi sertifikasi di perusahaan sebelumnya juga, karena kan memang dari 2016 sampai 2020 itu saya ngambil untuk auditnya. Jadi itu sangat membantu, bisa diimplementasikan di Asia. Boleh, untuk Jason dari sepi, boleh tepuk tangan dulu ya buat Pak Iwan, keren banget tuh. Karena mungkin emang difasilitasi juga sama kantor, tapi Pak Iwan juga kasih kontribusi juga ya buat kantor ya. Luar biasa sekali. Terus untuk yang sekarang ini lagi ada juga ya Pak training. Kalau untuk training yang sekarang mungkin banyak sih sebenarnya untuk training yang akan diikuti. Salah satunya ada digital talent dari Kominfo, itu untuk scholarship itu udah saya ikuti di tahun 2022 juga udah pernah saya ikuti, itu sudah lulus, dan di 2023 itu sudah
dibuka per Februari sampai 24 Februari untuk pendaftaran. Jadi teman-teman yang pengen upgrade ilmunya itu bisa ikut Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Iya. Buat teman-teman di JSN yang mau mengasah skill ya, Iya. supaya bisa Kominfo lagi gratis. buka. Kebetulan gratis. Oke. Ya, cuma kuotanya terbatas. Berarti nanti dapat sertifikat segala macam Ada. gitu ya Pak? Mungkin bisa cek sosmednya Kominfo buat infonya teman-teman di JSN. Thank you Pak Iwan untuk infonya tuh teman-teman di JSN, mungkin bisa cek. Oke. Aku juga sekarang mau nanya-nanya nih Pak Iwan tentang, kan kita udah nanya Pak Iwan udah kasih kontribusi juga ke perusahaan, terus kayak banyaknya bidang-bidang yang Pak Iwan sudah tekuni sepanjang karir Pak Iwan ya. Tapi Pak, pernah nggak sih Pak Iwan tuh ngerasa takut gitu untuk ngambil sebuah kesempatan baru, tapi sebelumnya tuh Pak Iwan nggak pernah familiar atau kayak, waduh gue ini nggak pernah sama sekali nggak tahu nih, cuman apa sih yang membuat Pak Iwan tuh akhirnya berani gitu, untuk ambil langkah baru? Ya, jadi masih di perusahaan yang sebelumnya itu mungkin terlalu lama atau sekitar 5 tahunan itu role-nya sebagai project manager. Ketika itu ada di JD itu ya Pak? Iya betul. Jadi ketika itu ada project baru untuk IT security consultant. Ya kebetulan mungkin dari sisi skill dan sertifikasi itu saya memenuhi, ya otomatis saya berpikir seperti itu. Kalau misalkan kita pegang project internal terus, mungkin saya nggak akan maju. Makanya saya ambil kesempatan untuk ngambil project luar saat itu. Itulah di salah satu bank swasta sebagai IT consultant seperti itu. Itu tapi sebelum Pak Iwan, berarti awalnya project manager terus jadi IT security itu ya Pak ya? Tapi sebelumnya tuh emang apakah emang mirip gitu Pak dari skop kerjanya atau beda banget sih Pak? Kalau dari pekerjaannya jelas beda banget. Karena kalau untuk project manager kita manage project-project yang ada waktu itu kurang lebih saya manage 40 perusahaan. Karena kan kita itu lebih sering terkoneksi atau terhubung dengan user-user seperti itu. Sedangkan untuk challenge yang baru itu kita harus bisa tadi membuat atau mengamankan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Itulah challenge terbesar. Iya, karena beda banget juga ya Pak ya. Ya. Karena kan untuk IT security consultant itu kita harus lebih banyak ke teknikalnya. Sedangkan tadi untuk project manager itu lebih banyak ke manajemen. Kita hanya mengelola project-project. Berarti mungkin rasa keinginannya Pak Iwan untuk maju itu nutupin rasa takut Pak Iwan kali ya? Ya. Atau tapi pas megang project IT security sendiri adaptasinya gimana tuh Pak buat Pak Iwan? Sebenarnya kalau untuk teknikal itu dari saya awal masuk itu memang saya sebenarnya ngoprek teknikal. Okay. Jadi sebelum Ngulik ya? Sebelum diangkat jadi project manager pun dulunya teknikal. Jadi waktu itu ada kejadian lucu. Jadi sebelum diangkat jadi project manager, saya tadinya mau resign, info ke project manajernya. Project manajernya malah duluan resign, itu ngajuan ke direkturnya seperti itu. Oh gitu. Jadi, itu cerita sebelum Pak Iwan iya betul. Gitu ya. Jadi otomatis saya menggantiin posisinya beliau. Gitu. Tapi jadi di situ kecemplung ya Pak? Ya kecemplung sebagai project manager. Tapi di situ banyak jadi kelebihan-kelebihannya. Kita banyak keuntungannya yang didapat. Jadi selain teknikal kita ngerti manajemen juga. Kalau sekarang ya alhamdulillah bisa ngerti kedua-duanya secara teknikal maupun secara manajemen. Tapi berarti tadinya Pak Iwan gak mau dong jadi project manager ya? Tadinya
bukan nggak mau ya, memang role-nya lebih ke teknikal. Oke. Karena Terus saya pas Pak Iwan tahu kalau atasan Pak Iwan yang project manager resign, gimana tuh, Pak? di situ memang Agak tapi kaget gitu nggak, Pak? ya saya merasa apa ya, karena kan saya bicaranya ke beliau, tapi sebetulnya beliau itu memang udah kenal saya gimana seperti apa. Mungkin dia takut ketika orang ya yang udah tahu seperti apa keluar, jadi makanya keluar duluan. Oke. Cuma dari situ juga ada aja hikmahnya ya, Pak ya. Ya, semua perubahan itu memang ada dari teknikal ke manajemen terus ke role yang lain. Oke. Terus Pak, kalau dari sepanjang karirnya Pak Iwan nih, yang mungkin emang perjalanannya kan beda-beda bidang ya Pak Iwan. Tapi ada nggak sih Pak satu prinsip dari Pak Iwan yang dari awal karir Pak Iwan tuh Pak Iwan nggak pernah lepas gitu. Jadi Pak Iwan pakai terus sampai dimanapun Pak Iwan kerja, itu prinsip tuh selalu Pak Iwan. Jadi kalau prinsip saya itu dimanapun berada tetap terus belajar dan terus belajar. Karena tadi dengan belajar kita dapat menambah wawasan. Selain itu ketika kita terus belajar, otomatis ilmu kita juga akan terus bertambah. Itu yang saya pegang. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Tadi dengan adanya training-training itu saya ikuti. Maupun yang berbayar maupun yang free. Gue tepuk tangan teman-teman di Jersey. Tapi dimanapun teman-teman di Jersey berada, kalau dari prinsipnya Pak Iwan adalah jangan pernah berhenti belajar ya Pak ya. Oke, boleh kita. Oke, ini ada sharing menarik nih Pak Iwan ya. Pas aku nanya Pak Iwan boleh share foto-foto selama Pak Iwan karir Pak Iwan sebelumnya sebelum di DJC ya nggak? Terus Pak Iwan kirimin aku foto ini nih teman-teman di DJC. Pak Iwan boleh ceritain nggak Pak Iwan di balik cerita ini? Jadi waktu itu saya kan belum punya sampingan yang lain. Mungkin yang berpikir cepat yaitu mungkin jadi driver ojol. Oke. Saat itu ini sekitar tahun 2019. Jadi sebelum berangkat kerja biasanya saya aktifkan aplikasinya buat cari penumpang atau cari langganan. Sama biasanya setelah pulang kerja itu ya lumayan alhamdulillah menambah jadi keuangan. Sambil nyelam minum air gitu ya, Pak ya? Betul. Karena sayang gitu, misalkan kita berangkat kerja istilahnya kan pakai bensin juga, kalau misalkan nggak ada timbal baliknya, ya udah saya cari sampingan itu pun nggak lama sih kalau. Oke, itu berapa lama sih? Ya, kurang lebih 3 bulan karena waktu itu dari Alam Sutra kalau nggak salah ngantar penumpang ke Jakarta. Waktu itu seminggu kemudian sakit. Jadi kita dapatnya nggak seberapa, tapi effortnya gede banget ya. Banget waktu itu sampai mungkin dulu operasi gitu. Dari mungkin dapat cuma 100.000 tapi operasinya 30 juta. Operasi apa? Waktu itu karena kan untuk apa namanya driver ojol itu kan kebanyakan gitu. Jadi dia lebih ke istilahan. Oh gitu. Ya. Oke. Berarti kalau dari pengalaman yang ini nih Pak, kan Pak Iwan sendiri bilang di setiap Pak Iwan ada dimanapun itu pasti ada aja pelajaran dan Pak Iwan belajar terus ya. Kalau yang pelajaran berharga dari pengalaman Pak Iwan yang ini boleh sharing nggak? Pelajaran yang paling berharga itu dia jaga kesehatan. Sebanyak apapun kita nyari uang, kita harus tetap jaga kesehatan kita. Makanya sekarang saya lebih
mungkin cari sampingan yang lain. Oke. Jadi sebagai freelance untuk IT konsultan. Oke. Mungkin boleh next. Oke, mungkin ini salah satu sampingannya Pak Iwan juga ya? Iya. Boleh diceritain nggak Pak? Ini, Pak? Jadi waktu itu saya sama istri sih sebenarnya saya cuma lebih membantu istri. Jadi waktu itu buka warung makan. Jadi yang sebelah kanan atas itu di daerah Karawaci waktu itu. Sedangkan yang sebelah kanan itu ketika sudah di Cisau. Jadi kita lebih ke makanan gitu kayak ayam becek gitu. Itu, Berarti ini yang masak istrinya Pak Iwan? ya, karena tadi istri suka masak, ya udah dia buka warung makan. Oke. Nah, sedang Ada di GoFood kalau ya, Pak? sekarang kebetulan masih off. Oh, masih. Offline itu boleh nyobain ya Pak? Boleh. Masih ini ya, offline ya Pak ya? Ya. Nah ini juga yang pakai motor itu waktu itu pesanan dari teman-teman kantor. Jadi saya selain biasanya banyak dari teman-teman kantor yang mesan waktu itu karena kan di daerah Sumarekon jadi dekat, jadi itu masih bisa sambil kerja. Gitu. Oh. Ya alhamdulillah Mungkin mereka suka gitu dengan masakannya. Mungkin boleh nih Pak di kantor DRB nih Pak open order Pak. Siap. Kalau yang sekarang kebetulan kan karena jauh dari Tangerang ke sini. Pak Iwan di mana? Di Cisau. Oh di Cisau sekarang. Dekat Pak. Dekat sama Mas Dian. Bolehlah kapan-kapan main. Oke. Terus boleh next dulu Mas Dian? Oh udah. Untuk foto-foto deh ya. Oke. Pak Iwan, kalau dari tadi cerita-cerita nih Pak, dari Pak Iwan meniti karir Pak Iwan hingga Pak Iwan sampai sekarang, itu tuh apa sih Pak yang jadi motivasi utamanya Pak Iwan untuk kayak tadi mungkin ya Pak Iwan terus belajar, terus mau cobain hal-hal baru yang mungkin sebelumnya Pak Iwan nggak familiar gitu. Apa sih motivasi terkuatnya Pak Iwan? Jadi tadi motivasinya sudah saya bilang juga dari awal, karena saya lahir bukan dari keluarga berada, makanya saya mencoba merubah hidup, ya bagaimana caranya biar bisa hidup saya berubah gitu, lebih baik dari orang tua saya. Ya alhamdulillah dengan sekarang atau sampai sekarang bisa sedikit berbagi dengan orang tua juga. Dengan tadi kita berusaha menjadi lebih baik dengan belajar, mendapatkan pekerjaan yang istilahnya yang bagus seperti itu. Ya istilahnya saya kerja bukan buat diri saya sendiri tapi buat keluarga juga. Itu motivasi saya dalam berkarir. Untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya, kalau misalkan selama Pak Iwan di DJ Asia, mungkin aku nanya dulu deh, Pak Iwan selama Pak Iwan di DJ Asia boleh sharing nggak gimana perasaannya Pak Iwan selama kerja di sini, atau sharing suka dukanya selama Pak Iwan ada kerja di DJ Asia Guys. Jadi selama saya masuk dari awal sampai sekarang di Asia, banyak suka duka yang dilalui. Katakan sesuai dengan job pekerjaan saya itu harus memastikan bahwa audit itu berhasil. Itu banyak hal-hal yang saya lalui. Mungkin di sini nggak kelihatan pulang cepat, tapi di rumah kerja sampai jam 2, jam 3 karena tadi buat menyiapkan audit agar kita comply dengan peraturan yang ada. Ya, alhamdulillah disupport juga sama atasan, sama tim, sehingga
untuk audit itu bisa berjalan dengan lancar. Pak Iwan, kalau misalkan di timnya Pak Iwan sendiri atau di DG Asia Bios ini, seberapa dekat sih Pak Iwan sama, atau mungkin Pak Iwan tuh paling CS-an tuh di sini sama siapa, atau seberapa dekat Pak Iwan sama Kalau timnya Pak Iwan? CS kita CS dengan siapa aja Coba aja sih. ya. Iya, betul. Tapi memang lebih dekat dengan tadi Mas Sopas, karena Mas Sopas yang selama ini sangat support, membantu menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang saya perlukan untuk kebutuhan audit. Oke. Nih sebelum aku tutup ya Pak Iwan, dan sebelum aku nanya ke Pak Iwan pesan terakhir, kita punya surprise nih buat Pak Iwan. Kita datangkan, gak bercanda. Kita ada surprise buat Pak Iwan, boleh ditonton ya sama teman-teman di JCN juga. Selamat menyaksikan. Selamat sore semuanya. Iwan Fitriana merupakan salah satu anggota tim IT Operation, tepatnya di bagian IT Compliance dan Security. Dia punya banyak pengalaman di bidang audit, bidang security, dan beberapa certification. Orangnya tenang, kalem, dan cukup ramah untuk ngobrol dengan dia. Selama ini dia menghandle semua audit yang dilaksanakan di DG Asia. Salah satunya yaitu audit BDO, yaitu investor untuk rilis saham di Nasdaq, dan juga ISO Audit Credit Pro. Untuk teman-teman, jika ingin mendapatkan ilmu lebih dalam mengenai IT security dan compliance, Iwan merupakan orang yang cocok untuk diskusi. Silahkan untuk nempel dia langsung ya, untuk diskusi, untuk menanyakan mengenai audit, mengenai security, bisa di luar kerjaan juga. Iwan merupakan orang yang tepat untuk compliance dan IT security. Seperti apa sosok Pak Iwan di DG Asia Bios? Dia itu asik orangnya. Apalagi kalau udah bahas soal kerjaan. Bisa diumpamakan seperti nyeruput kopi. Ada manis, ada pahitnya. Manisnya yaitu dia jelasnya santai, tenang. Apa masalahnya dirumuskan, terus bisa dapat solusinya. Terus kalau pahitnya, ketika dia itu lagi ngepentes program kita, itu yang bikin deg-degan. Kang Iwan Fitriana, orangnya pendiam, tenang, tapi helpful banget. Bisa jadi salah satu IT favorit di ASEAN nih kayaknya. Sukses terus ya Kang, gaskan. Itu dia surprise kecil dari teman-teman di JCN yang mungkin sering tektokan juga ya sama Pak Iwan ya. Oke, sebelumnya Pak Iwan ada pesan-pesan nggak sih Pak Iwan untuk teman-teman di JCN yang lagi menyaksikan nih di Zoom, atau yang mungkin yang di kantor juga lagi buka Zoom-nya? Jadi kalau pesan dari saya sih, bagi teman-teman jangan takut untuk melakukan perubahan. Itu bisa dimulai dari berubah dari diri sendiri. Baik itu untuk istilahnya kemajuan karir ataupun pengetahuan. Jangan lupa tadi belajar. Karena kita memang, kalau saya sendiri memang sebagai Muslim, dianjurkan belajar itu dari kecil atau dari buaya sampai siang lahar. Jadi memang saya nggak akan pernah berhenti untuk belajar. Jadi teman-teman juga kalau misalkan pengen lebih baik lagi, teruslah belajar, upgrade untuk ilmu-ilmunya. Iya, boleh tepuk tangan teman-teman di JCN.
buat Pak Iwan, keren banget. Thank you banget Pak Iwan. By the way, ada teman-teman di JSN yang mau nanya nggak ya? Sebelum aku tutup banget. Kayaknya enggak ya. Dionas. Ini buat SMA Dionas ya, Pak ya? Iya betul. Oke, mungkin Tapi orang Bandung tuh. iya. Mas Dion juga nih orang Bandung, Pak Iwan. Mungkin Bandungnya nanti di mana bisa. Mas? Oke, teman-teman di JSN mungkin itu aja yang bisa aku tanyain ya ke Pak Iwan juga. Untuk Pak Iwan juga makasih banyak untuk waktunya sharing-sharing perjalanan karir Pak Iwan. Teman-teman di JSN yang join Zoom mungkin boleh buka kameranya yuk, kita foto bareng dulu sebelum aku tutup nih sama Pak Iwan juga. Oke. Ada Pak Arfi, ada Mas Ramdan, ada Mas Sopas, CS Pak Iwan, Besti. Oke, ada Mbak Aan. Teman yang lain mungkin udah. Ada Mas Anggoro juga. Oke, foto bareng ya. 1, 2. Satu, dua. Oke, teman-teman di JSN terima kasih udah join di Meet di JSN bersama Pak Iwan. Makasih teman-teman. Thank you. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih Pak Iwan. Thank you, Pak Iwan, Anis. Makasih Pak Iwan.